Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, akuntansi biaya lanjutan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang joint cost and joint product. Sebelum mulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Aina Zahida dan rekan saya ada Nurul Khairuddin, Ignatasya Miselin, dan Radesi. Langsung mulai materinya. Yang pertama itu joint cost atau biaya bersama. Biaya bersama adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk dua macam produk atau lebih yang berlainan. Beberapa macam produk yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama pula. Biaya bersama atau joint cost biasanya terdapat pada perusahaan manufaktur industri yang memproduksi dua jenis atau lebih barang jadi yang berasal dari satu jenis bahan baku. Selanjutnya ada biaya bersama. Biaya bersama terdiri dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah biaya yang perlu Anda keluarkan untuk mendapatkan bahan baku untuk memproduksi barang, termasuk juga biaya operasional, biaya angkut, biaya penyimpanan, dan biaya lain sebagainya. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja atau pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Khairuddin. Baik, selanjutnya yaitu contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama itu perusahaan pengolahan minyak. Perusahaan minyak tersebut akan mengambil crude oil atau minyak mentah dari bumi. Minyak mentah tersebut nanti diolah menjadi aftur, kerosin, bensin, parafin, dan aspal. Bahan bakunya yaitu crude oil atau minyak mentah tadi. Diolah menjadi produk yang siap digunakan oleh masyarakat. Contoh perusahaan manufaktur yang kedua yaitu perusahaan pengolahan susu, yaitu Cimory. Cimory mengolah susu sapi segar sebagai bahan baku diolah menjadi fresh milk, yogurt, dan keju. Contoh perusahaan pengolahan yang ketiga yaitu perusahaan pengolahan ikan. Contohnya itu ikan salmon, akan diolah menjadi produk ikan yang akan dinikmati oleh masyarakat. Contohnya yaitu salmon fillet, salmon potong, dan salmon remak. Next. Selanjutnya di sini ada joint produk atau produk sampingan. Produk sampingan adalah beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian proses produksi secara simultan dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama, yang tidak dapat dilacak atau dipisahkan pada setiap produk dan mempunyai nilai jual atau kuantitas produk yang relatif sama. Selanjutnya di sini ada by-product dan main-product. By-product yaitu suatu produk yang nilainya relatif kecil, yang dihasilkan bersamaan dengan produk lain yang nilainya lebih besar. By-product dapat memiliki nilai jual dan ada juga yang tidak. Contoh dari by-product yaitu dedak dan merang. Main-product yaitu suatu produk yang bernilai besar yang dihasilkan bersamaan dengan produk lain. Contoh dari main-product yaitu beras. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ignatasya. Selanjutnya ada accounting treatment for joint cost and joint product. Perlakuan akuntansi untuk produk bersama. Ada biaya bersama perlu dibagi antara produk bersama pada titik pisah untuk mendapatkan biaya masing-masing produk untuk menilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Dasar pembagian biaya gabungan ke produk biasanya salah satu dari sebagai berikut ini, yaitu yang pertama ada nilai penjualan produksi atau juga dikenal sebagai nilai pasar, yang kedua unit produksi, dan yang ketiga nilai realisasi bersih. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi untuk produk sampingan. Nilai penjualan produk sampingan pada titik pemisahan
diperlakukan sebagai pengurangan biaya ahli-ahli pendapatan. Jika produk sampingan tidak memiliki nilai yang diketahui pada titik pemisahan, tetapi memiliki nilai setelah diproses lebih lanjut, pendapatan produk sampingan digunakan untuk mengurangi biaya proses. Dan selanjutnya ada laba bersih atau nilai realisasi bersih, sama dengan nilai penjualan akhir dikurangi biaya pemrosesan lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan studi kasus tentang alokasi joint cost. Nah, di sini kita anggap X dan Y itu sebagai joint product, sedangkan Z itu sebagai by product. Nah, sebagai tambahan informasi, di sini ada barang atau produksi yang diproses. Untuk Z itu ada 2.000 unit, kemudian X ada 8.000 unit, dan Y ada 10.000 unit. Nah, kemudian harga dari penjualannya itu sebesar Z itu satu unitnya $9, X sebesar $20, dan Y-nya itu sebesar $25. Kemudian further processing cost per unit itu atau variable cost dan pemasaran itu ada 5 dan Y itu 7. Nah, kemudian ada beban biaya-biaya yang dikeluarkan itu hanya dari biaya produk saja. Kemudian diminta hitung biaya gabungan yang dialokasikan ke Z lalu jumlahnya ke X dan Y. Oke, next. Nah, yang pertama, nah di sini ada beberapa data yang sudah diketahui. Ditanyakan berapa joint cost yang dialokasikan untuk Z sebagai by product, dan yang kedua berapa joint cost yang dialokasikan ke X dan Y sebagai joint product. Next. Nah, yang pertama kita menghitung by product dulu menggunakan MP reversal cost method by product. Kita tadi tahu sales untuk Z itu sebagai by product itu produksinya 2.000, kemudian kalikan 9, maka penjualannya sebesar $18.000 per unit. Nah, kemudian menghitung HPP-nya itu penjualan dikurangi gross profit. Nah, gimana cara menghitung gross profit? Nah, cara menghitungnya itu kita pertama hitung dulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Tadi ada 2.000 yang marketing, yang pemasaran itu ada 2.000 unit kali $1 sama dengan 2.000. Kemudian tadi yang ditambahan informasi ada juga operating income-nya sebesar 2.000 kali $2 menjadi 4.000. Maka gross profit-nya itu OPEX ditambah operating income menjadi 6.000. Kemudian maka TMC-nya itu sama dengan joint cost ditambah variable cost. Nah, sesuai persamaan matematika, maka joint cost-nya sebesar $8.000. Kemudian yang kedua, nah sebelum kita menghitung joint cost untuk joint product X dan Y, kita harus mengurangkan dulu tadi harga penjualannya kan tadi di awal $208.000. Nah, tadi kita sebelum ini menghitung by produknya sebesar $8.000, maka dikurangi dulu sehingga didapat joint cost-nya itu $200.000. Nah, cara mengalokasikannya gimana? Nah, kita hitung dulu UMV atau UMV itu ada ditambahin informasi yaitu 160.000, X dan Y yaitu 250.000. Nah, variable cost-nya kita tadi tahu X dan Y itu kita balik lagi ke tambahan informasi dapat 40.000 sama 70.000. Maka hasilnya itu yang X 120.000 dan yang Y 180.000. Nah, untuk cara alokasinya itu caranya 120.000 dibagi 300.000 total dari keseluruhannya dikalikan 200.000. Begitupun dengan Y, maka didapat pas sesuai dengan joint cost yaitu $200.000. Maka jadi alokasi joint cost untuk joint product X sebesar $80.000 dan Y sebesar $120.000. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.